Allah yang akan membuatnya nyaman dan juga tenang dari segala sesuatu yang ia takuti dan ia khawatirkan. Dan Allah akan memberi kepadanya segala macam kebutuhan yang sangat bermanfaat. Jadi, jangan khawatir. Tuhan tidak pernah buta terhadap air matamu, tidak pernah tuli terhadap doamu, dan tak pernah diam terhadap rasa sakitmu. Dia Maha melihat, Dia Maha mendengar, dan Dia akan membebaskan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan adalah pencipta kehidupan. Dia juga yang mengatur dan mengendalikan kehidupan serta seisinya, termasuk kehidupan kita. Itulah mengapa kita boleh saja membuat rencana, namun segala yang terjadi itu tetap akan sesuai dengan kehendak-Nya, dan tak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Kita hanya bisa menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Jadi, kita harus banyak belajar menyelami rencana Tuhan dalam hidup kita ini. Karena Dialah yang empunya hidup, sehingga Dia pula yang akan mengendalikan kehidupan kita. Dalam firman-Nya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Ingatlah bahwa kedamaian sejati itu datang dari cara kita mengetahui bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Ibnu Qayyim berkata, Allah adalah yang mencukupi orang yang bertawakal kepadanya dan yang menyandarkan kepadanya, yaitu Dia yang memberi ketenangan dari ketakutan orang yang takut. Dia adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Dan barang siapa yang berlindung kepadanya dan meminta pertolongan darinya, serta bertawakal kepadanya, maka Allah sendiri yang akan melindunginya, menjaganya, dan juga barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah yang akan membuatnya nyaman dan juga tenang dari segala sesuatu yang ia takuti dan ia khawatirkan. Dan Allah akan memberi kepadanya segala macam kebutuhan yang sangat bermanfaat. Jadi, jangan khawatir. Tuhan tidak pernah buta terhadap air matamu, tidak pernah tuli terhadap doamu, dan tak pernah diam terhadap rasa sakitmu. Dia Maha melihat, Dia Maha mendengar, dan Dia akan membebaskan dirimu. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat kita khawatir, biasanya itu karena kita mencoba melakukan semuanya dengan sendiri. Tetapi ketika kita dalam kedamaian batin, itu karena kita ingat bahwa
Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Jadi, tidak peduli bagaimana keadaan kita saat ini, ketahuilah bahwa Tuhan masih mengendalikan hidup kita. Tetaplah dalam damai dan percayalah bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Firman Allah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang keluar dari rumahnya, maka ia akan disertakan oleh 2 malaikat yang selalu menemaninya. Jika orang itu berkata Bismillah dengan menyebut nama Allah, maka kedua malaikat tersebut berkata, Allah telah memberimu petunjuk. Jika orang itu berkata La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali kepada Allah, maka kedua malaikat tersebut berkata, engkau telah dilindungi dan dijaga oleh Allah. Dan jika orang itu berkata, aku bertawakal kepada Allah, kemudian malaikat tersebut berkata, engkau telah mendapatkan kecukupan. Saudaraku, ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tahanlah diri untuk mengeluh, apalagi sampai berprasangka buruk kepada Allah, apalagi sampai mengatakan bahwa Allah itu tidak adil, atau perkataan-perkataan lain yang malah membuat kita kufur. Nauzubillah. Lalu bagaimana agar kita memiliki kemampuan untuk menghadapi sesuatu yang tidak diharapkan dengan tenang dan berprasangka baik kepada Allah? Salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan yaitu memiliki sikap siap menghadapi yang cocok maupun yang tidak cocok dengan keinginan kita. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Jadi, lebih menenteramkan dibandingkan tidak membawanya. Membawa payung artinya siap menghadapi situasi saat hujan turun maupun tidak turun. Demikian pula yang siap dengan segala kondisi apapun. Ia akan lebih tenang dibandingkan dengan yang hanya siap dengan keinginannya saja. Mengapa kita harus siap? Karena kita punya rencana dan Allah pun punya rencana. Sedangkan yang pasti dan yang bakal terjadi tentu saja rencananya Allah. Jadi mustahil bahwa dalam hidup kita ini seluruh keinginan kita itu akan terwujud sepenuhnya. Jadi silahkan Anda mentafakuri perjalanan hidup Anda sendiri. Ternyata nyata sekali dari antara sekian banyaknya peristiwa yang kita alami, mungkin jauh lebih banyak yang tidak cocok dengan apa yang menjadi keinginan kita dibandingkan yang cocok dengan keinginan Tuhan. Sekianlah. Semoga kalian terpahamkan. Wabil taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.